Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemanan atau teman adalah orang yang selalu berada di sekitar kita, atau selalu berada di lingkungan kita. Jauh atau dekat tidak jadi ukuran. Teman adalah orang yang terkadang sangat tahu seluk-beluk seseorang lainnya. Bukan sekedar kenal, karena kenal saja belum tentu jadi teman. Berteman tentu ada sebabnya, entah itu satu frekuensi, satu hobi, atau satu minat dalam hal tertentu. Berteman memang boleh sama siapa saja, tapi harap berhati-hati juga dalam berteman. Karena bagaimanapun lingkungan pertemanan sangat berpengaruh kepada orang tersebut. Karena pertemanan juga dapat membawa dampak positif atau sebaliknya. Bagaimana mungkin seorang Satrio Piningit dapat memiliki pertemanan yang luas, dan apa makna dari tidak sembarangan dalam pertemanannya? Seorang Satrio Piningit sebelum masa terpingitnya, ia adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Ia bergaul bisa dengan berbagai kalangan dan profesi. Bahkan ia mempunyai pertemanan dengan orang atas, atau yang memiliki tahta di atas orang biasa. Bahkan itu seperti sudah biasa baginya. Ia berteman dengan siapa saja tidak memandang dari segi apapun. Dan bila ia berada di tempat baru pun, ia akan dengan sangat cepat bisa mendapatkan teman. Dan ketika keadaan sudah berbeda dan ia harus menarik diri dari pertemanan itu, dikarenakan keadaan yang susah dipahami secara mendalam, yaitu ia harus berada dalam keterpingitan, maka ia pun semakin jauh dari teman-temannya. Tetapi meskipun begitu hubungan itu tetap terjaga dengan baik, sehingga sewaktu-waktu bisa dibina lagi atau dilanjutkan lagi. Tapi waktunya entah kapan, banyak teman yang mencarinya baik lewat teman atau lewat kabar media. Tetapi ia seakan menutup diri karena keadaan dan tugas-tugasnya yang susah ia ungkapkan. Terkecuali bagi yang sepaham dengannya, ia bukanlah sosok yang sama seperti dulu di mata teman-temannya. Ia sudah berbeda perbedaan yang di luar logika. Ia memang supel dalam bergaul atau berteman, tetapi bila di dalam pertemanannya itu ia dikhianati atau dicurangi, maka dengan tidak berpikir panjang lagi ia akan menjaga jarak dari orang tersebut, dan menghapusnya dari daftar temannya. Inilah pentingnya kejujuran ketulusan di dalam pertemanan. Bila ingin hubungan pertemanan awet dan kuat, seorang Satrio Piningit memang seharusnya memiliki teman yang bagus dalam pertemanan, karena ini akan membantu untuk memudahkan misinya bagi orang banyak, yang tentu saja harus diperkuat oleh faktor-faktor penting. Inilah salah satunya. Satrio Piningit bukan tidak mampu bertugas seorang diri, tetapi akan sangat sempurna bila saling mendukung dan saling menguatkan. Dalam pertemanan tetaplah harus waspada, bukan untuk mencuriga. Jangan sampai seseorang teman menjadi musuh di dalam selimut. Disangka teman, ternyata ia musuh bagi kita. Carilah teman yang benar-benar seorang teman yang kemudian bisa dijadikan sahabat. Kuncinya yaitu kejujuran, ketulusan, hati bersih dan saling menguatkan. Tak peduli dari mana engkau dan siapa engkau, selama engkau tulus, jujur, dan sejalan, walaupun berbeda jalan, mari saling berdampingan dengan damai. Karena damai itu indah. Kebersamaan dimulai dari hal kecil, yang akan terus berkembang hingga tercipta kesatuan dan persatuan yang kuat, sebagai modal untuk bangkit dan berjuang menggapai cita-cita bersama. Seorang SP tidak akan menyakiti orang lain dengan ilmunya. Di sisi lain dikatakan bahwa ia tidak berilmu, makna yang sebenarnya adalah ia memang berilmu.
Tetapi dikarenakan ia adalah seorang yang rendah hati dan tidak merasa hebat, maka ia selalu merasa tidak berilmu layaknya orang biasa. Padahal ilmu yang dimilikinya begitu tinggi, walaupun ada yang disadarinya dan tidak, ilmu yang ia miliki tidak akan sama dengan siapa-siapa, karena ia dibimbing langsung oleh para pendamping yang bukan sosok biasa, dan juga ilmunya langsung datang dari Roh-Nya. Bagi seorang SP, bila seseorang mempunyai ilmu, maka harus memakai ilmunya itu untuk menolong sesama, bukan untuk menyakiti ataupun menjatuhkan bahkan mencelakai orang lain. Ilmu yang dimiliki seseorang tentu saja didapatkan bukan dengan proses yang mudah, melainkan dengan proses dan tahapan yang sangat berat dan lama. Ada juga yang mendapatkannya harus dibayar dengan tetesan darah dan air mata. Oleh karena itu bijaklah dalam mengamalkan ilmu tersebut, dalam artian ilmu itu dapat berguna bagi masyarakat luas. Sang SP bukan sosok yang suka memamerkan ilmu, karena memang ia merasa tidak berilmu, jadi sudah sangat jelaslah bahwa ia tidak akan menyakiti orang dengan ilmunya. Tapi jangan salah, doa-doanya itulah yang sangat ampuh untuknya. Bila ia merasa tersakiti dan terzolimi oleh orang, maka bukan ilmunya yang akan membalas, tetapi berkat doa-doanya yang ia panjatkan kepada Roh-Nya. Segala yang bersifat positif itu tidak akan menyakiti, harap digarisbawahi. Kalaupun ada yang menyakiti berarti itu adalah negatif. Semoga segala yang negatif akan berubah menjadi positif. Walaupun adalah hukum alam bahwa di mana ada positif maka lawannya adalah negatif. Begitu juga sebaliknya. Mengapa ilmu tidak boleh digunakan untuk mencelakai orang lain? Karena ada sebab, ada akibat, cepat atau lambat, maka keburukan itu akan ia terima sebagai akibat dari ilmu yang tidak dipergunakan secara baik. Ilmu yang digunakan untuk mencelakai orang lain, maka konsekuensinya adalah ilmu itu akan berbalik menyerang dirinya sendiri alias senjata makan tuan. Untuk yang merasa memiliki ilmu, mari pergunakan ilmu untuk jalan kebaikan, agar hidup selamat serta berlimpah berkah. Pergunakan ilmu itu untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Tentu saja dengan izin Allah. Banyak yang mengaku dialah Satrio Piningit, tapi sering menciptakan kegaduhan dan perlu dicatat tidak semua, hanya sebagian saja. Di samping kegaduhan mereka juga seolah ingin diakui dan memancing perhatian. Pada keadaan sebenarnya belum ada yang tahu siapa sosok Satrio Piningit sesungguhnya. Jadi tidak perlu mengakui atau ingin diakui, karena pada kenyataannya bila waktunya tiba maka ia akan muncul dan tersematkan sendiri, bahwa ialah sang Satrio Piningit dengan berbagai bukti yang terpampang. Silahkan saja mengaku Satrio Piningit itu adalah hak masing-masing. Tetapi di dalam pengakuan ini haruslah menjaga nama dari sosok Satrio Piningit, dalam artian jangan membuat atau menciptakan kegaduhan, apalagi sampai berbuat onar. Jangan mencari perhatian dengan hal-hal yang kontroversi atau negatif. Karena hal ini tentu orang akan meragukan pengakuan Anda bahwa Andalah seorang Satrio Piningit. Tapi buktikan dengan perbuatan yang berguna bagi sesama, bukan hanya teori semata. Seorang Satrio Piningit mempunyai sifat low profile, dalam artian ia selalu merendah kepada siapapun. Ia tak pernah merendahkan siapapun, apalagi sampai mencaci maki atau berbuat yang tidak menyenangkan lainnya. Seorang Satrio Piningit yang tenang, walau ia sedang bergejolak batin, karena ia adalah sosok yang pandai membawa situasi.
Ia tidak norak dan seorang lawan bicara yang menyenangkan. Ia adalah pemelihara kedamaian, ia pencinta kerukunan. Jadi bila ada seseorang mengaku Satrio Piningit tapi ia membuat kegaduhan, maka sudah jelaslah bahwa itu Satrio Piningit palsu. Kedamaian tercipta bila ada kerukunan, saling menghormati, saling menjaga sesama saudara Nusantara. Itulah sifat sejati yang mulia. Maka hidup ini terasa ringan walaupun ada dalam posisi penuh ujian. Begitu juga dengan sang Satrio Piningit, ia sangat menjaga lisannya dengan hati-hati. Karena lewat lisan inilah terkadang menjadi biang keonaran. Selalu ingat asap dan api. Bila ada api membara sudah tentu akan ada asap. Di mana asap berasal pasti dari api. Bagaimana api bisa membara? Karena terkadang dari lisan yang tidak terjaga, maka akan timbul gejolak-gejolak yang dapat menciptakan perpecahan. Bila perpecahan sudah terjadi dan berlanjut ke skala lebih besar, maka jangan mimpi kemakmuran akan tercipta. Bila kemakmuran belum tercipta, bagaimana bisa menjadi mercusuar dunia? Sebelum menjadi contoh buat yang lain, jadilah contoh buat diri sendiri dulu. Teruslah introspeksi diri kita menuju langkah yang terbaik. Mari bersama-sama berjuang untuk perbaikan. Dan para Satrio Piningit palsu dimanapun berada, jangan merasa tersinggung bila ada yang merasa. Jadikan ini semua sebagai ajakan untuk sama-sama berjuang di dalam kebaikan. Tiada salah, tidak akan rugi. Bahasa tubuh adalah bahasa yang diperlihatkan atau disampaikan melalui isyarat tubuh, ataupun ekspresi wajah seseorang, pandangan mata, suara serta gerakan tubuh. Bagi orang yang jeli pasti akan sangat pandai mengartikan bahasa tubuh seseorang lainnya walaupun tidak terang-terangan. Bahwa seseorang dapat juga dikenali karena bahasa tubuhnya yang berbeda satu sama lain. Bahasa tubuh juga tidak bisa dibohongi atau dipalsukan, kecuali memang bagi seseorang yang memang sedang memainkan peran dalam sebuah adegan drama. Seorang SP adalah sosok yang amat jeli pada hal apapun. Ia termasuk sosok yang pandai dalam mengartikan atau membaca bahasa tubuh seseorang dengan jelas. Walaupun seseorang itu tidak berbicara, tetapi ia menangkap sinyal-sinyal yang disampaikan lewat bahasa tubuhnya. Jadi ia dapat menebak apa yang sebenarnya terjadi tanpa bertanya terlebih dahulu. Walaupun seseorang berkata bohong padanya, maka ia akan mengetahuinya lewat bahasa tubuh seseorang itu. Ia juga pandai dalam membaca pikiran walaupun serba rahasia. Oleh karenanya ia selalu peka terhadap situasi yang sebenarnya. Ia bisa mengetahui isi pikiran seseorang bila sedang berbicara kepadanya, ataupun dari jarak yang jauh sekalipun. SP dapat membaca pikiran seseorang walau tersembunyi. Dan ia adalah sosok yang selalu berkata apa adanya. Bila jujur ia senang, tapi bila berbohong pun ia tahu. Maka jangan sesekali membohonginya atau menipunya dengan perkataan. Karena ia piawai dalam membaca bahasa tubuh dan pikiran. Kenapa harus hati-hati? Karena ia tidak suka kebohongan apalagi dimanipulasi, ditipu, dan perbuatan tidak baik yang lainnya. Ia adalah sosok yang menjunjung adab dan berbudi luhur. Lantas bagaimana kalau ia dibohongi atau ditipu? Maka jelaslah ia akan sangat marah dan kecewa. Apa yang akan terjadi bila kebohongan dan perbuatan yang tidak baik tetap dibiarkan?
akan terjadi kekacauan dan ketidakpercayaan satu sama lain di masyarakat, dan akibatnya bisa lebih fatal lagi bila terus-terusan dibiarkan. Mungkin terjadi keonaran dan saling curiga, bahkan saling membenci. Pikiran datang dari perasaan, maka jika perasaan sedang senang, bahagia, maka pikiran pun akan positif. Dan sebaliknya, jika pikiran kita lagi ruwet, amburadul, maka pikiran negatif yang akan muncul. Dan ini harus dijaga, jangan sampai dari pikiran negatif, maka akan memunculkan perbuatan dan sikap yang negatif juga. Banyak misteri dan rahasia pada diri Satrio Piningit. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memahami sebagian tentang misteri itu.